1 Desember 1987, Massachusetts digegerkan oleh peristiwa pembunuhan sadis. Seorang wanita yang sedang hamil ditemukan tertelungkup di tempat tidurnya. Bantalnya berlumuran darah. Di ruangan lain juga ditemukan 2 bocah kecil tenggelam di bak mandi. Pelakunya bernama LaPlante, dijatuhi hukuman 3 kali seumur hidup. Artinya, hukuman seumur hidup itu adalah berapa usia pelaku pada saat dibacakan putusan, selama itulah dia mendekam dalam penjara. Di sini, LaPlante dihukum 3 kali usianya pada saat itu, harus dijalani tanpa terputus. Lahir dengan nama Daniel J. LaPlante di Townsend, Massachusetts, Amerika pada 16 Mei 1970. Dia tinggal bersama ibunya bernama Elaine dan ayah tirinya David Moore, serta 2 saudara laki-laki bernama Stephen dan Matthew. Sejak kecil, LaPlante, nama lengkapnya Daniel LaPlante, ini mengalami trauma. Banyak siksaan, baik secara fisik maupun psikis. LaPlante menderita disleksia. Disleksia itu artinya kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan atau mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Agak gagu dan terlihat bodoh. Daniel sekolah di Middlesex High School. Teman-teman sekelasnya kerap menghindarinya, selain karena penyakitnya juga sering menggunakan pakaian yang tidak bersih sehingga berbau. Namun, ia tetap rajin ke sekolah. Dia sering dibuli teman-temannya. Ayah kandung dan ayah tiri Daniel adalah orang yang berkontribusi sebagian besar merusak mentalnya. Diketahui, Daniel sejak lama dilecehkan secara seksual oleh ayah kandung dan ayah tirinya bertahun-tahun, sehingga Daniel jiwanya terganggu. Karena penyakit tersebut, saat remaja, Daniel dirujuk ke psikiater sekolah karena perilakunya yang tidak normal. Namun, yang terjadi bukan untuk diobati dan bukan sembuh, malah psikiaternya melakukan pelecehan seksual kepada Daniel. Bertahun-tahun berikutnya selama sesi konseling. Dan itu berdampak buruk dalam kehidupannya di hari-hari berikutnya. Di usia 15 tahun, Daniel melakukan tindakan kriminal. Ia kerap menjadi pencuri konyol. Dia banyak bergaul, menghabiskan malamnya bersama-sama temannya di daerah Townsend, mencuri, mengambil barang-barang orang lain, dan sebahagian terkadang dia hanya mengambil dari rumah satu dipindahkannya ke rumah yang lain, sehingga membuat keonaran. Sebagai anak yang normal, kemudian ia mulai merasakan ketertarikan kepada lawan jenisnya. Pada tahun 1986, Daniel mulai mengintai sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang. Dia terobsesi dengan 2 gadis yang bernama Annie dan Jessica Bryans. Kedua gadis itu tinggal bersama ayah tunggal mereka. Ibu anak-anak ini sudah meninggal karena sakit kanker. Ayahnya Brian menjadi orang tua tunggal bagi kedua putrinya. Sebagai anak-anak remaja, Daniel mulai melakukan pendekatan dan dia berusaha mendapatkan nomor telepon Annie Bryan melalui teman sekolahnya.
Lalu, ia mencoba menghubungi Annie yang saat itu berusia 15 tahun melalui telepon. Karena mereka belum pernah bertemu, Daniel menggambarkan dirinya tinggi, pirang, atletis, dan pintar. Namun, ketika pertama kali mereka ketemu, Annie kecewa karena tampang Daniel tidak sesuai dengan yang dikatakannya. Jauh berbeda dengan apa yang digambarkan Daniel tentang dirinya di telepon. Dan Annie tidak suka. Oleh sebab itu, Annie mulai menghindar. Namun Daniel tidak kehilangan akal. Ia menyelinap ke rumah Annie dan bersembunyi di rumah Annie selama beberapa bulan. Daniel selalu mengganggu keluarga itu pada malam hari, hingga sempat keluarga itu mengira di rumahnya ada hantu. Tindakan teror tersebut berlangsung selama 2 bulan hingga akhirnya ayah Annie, Brian, berhasil menemukan tempat persembunyiannya di tembok rumah mereka. Kemudian Daniel dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Saat itu dia berusia 16 tahun. Ia ditempatkan di fasilitas penahanan remaja, di mana ia menghabiskan 10 bulan di dalam fasilitas penahanan tersebut hingga Oktober 1987. 2 bulan sejak dia keluar dari penjara anaknya, dengan tingkahnya menyantroni rumah penduduk di Townsend, ia membuat kerusuhan dan dia ulangin kembali sebagaimana sebelum ia dimasukkan penjara. Suatu sore, tanggal 1 Desember 1987, Daniel mendatangi keluarga Andrew. Dan di sana ia bertemu dengan istrinya yang bernama Priscilla Gustafson. Saat itu Priscilla sedang hamil anak ketiga mereka. Priscilla seorang guru TK di sekolah pembibitan gereja. Dengan bersenjata pistol curian, Daniel memaksa Priscilla ke kamar tidurnya dan di mana kemudian dia memukuli serta memperkosa. Setelah dia memperkosa Priscilla, ia menembak dengan jarak dekat menggunakan pistol peredam sebanyak 2 kali. Setelah membunuh Priscilla, ia kemudian menenggelamkan William di bak mandi lantai atas dan kemudian ia menunggu anak yang kedua pulang dari sekolah dan dia juga ditenggelamkan di bak mandi. Sore harinya pukul 5, suami Priscilla, Andrew, pulang dari kerja. Andrew bekerja sebagai pengacara. Merasa heran suasana rumah yang sepi. Tak lama dia dikagetkan dengan pemandangan mengerikan. Darah ada di mana-mana. Andrew menyaksikan Priscilla berbaring, tertelungkup di tempat tidur dengan bantal di atas kepalanya berlumuran darah. Saat itu juga kemudian Andrew menelpon polisi. Dalam kondisi panik, Andrew tidak memikirkan anaknya berada di mana. Ketika polisi tiba, mereka menemukan mayat William dan Abigail di kamar mandi terpisah. Ditemukan 2 selongsong kaliber 22 yang membunuh Priscilla dan kaleng bir kosong serta sperma di tempat tidur. Dan juga ditemukan jejak sepatu di halaman rumah. Detektif memasukkan Daniel dalam daftar kemungkinan tersangka mengingat kejahatan yang dia lakukan baru berlangsung 2 bulan sebelum kejadian. Esok harinya, polisi mengejar Daniel. Ditemukan dia di perpustakaan di sekitar rumahnya. Awalnya, dia membantah terlibat dalam pembunuhan itu. Alibinya bahwa saat kejadian,
ia berada di rumah dan sore hari menghadiri ulang tahun keponakannya. Di kemudian hari yang sama, polisi kembali mendatangi rumah Daniel, namun ketika melihat polisi datang, ia melarikan diri ke dalam hutan. Tentu saja polisi curiga. Rumahnya digeledah dan menemukan beberapa barang bukti, baju yang digunakan Daniel untuk menenggelamkan William dan Abigail ditemukan dalam keadaan basah. Kemudian 2 selongsong kaliber 22 dan juga barang-barang yang diambil di rumah Brian berupa telepon. Selanjutnya, polisi menetapkan Daniel menjadi daftar pencarian polisi. Daniel menjadi target utama petugas. Polisi anjing, helikopter, dan 50 polisi dikerahkan mencarinya. Masa buronan Daniel, ia sempat menculik seorang wanita dengan todongan pisau. Wanita itu dibawa kemana-mana. Dalam suatu kesempatan, wanita tersebut berhasil melarikan diri, kemudian dia menelpon polisi dan melaporkan apa yang terjadi pada dia. Esok harinya, pada tanggal 3 Desember, tidak berselang lama seorang warga melaporkan melihat Daniel ke polisi. Kemudian pada jam 18.30 pada 3 Desember, ia ditemukan bersembunyi di tempat sampah di penyimpanan kayu di Anyer, Massachusetts, 11 km dari rumahnya. Daniel ditangkap tanpa insiden, tetapi dia katakan dia tidak bersalah, bahkan dia tertawa. Polisi sempat bingung. Saat digeledah, polisi menemukan pistol di tubuhnya. Di saat persidangan, barang-barang bukti yang dibawa selongsong sesuai dengan yang ditemukan di rumah Priscilla. Dan sepasang sepatu Converse yang miliknya sesuai cetakan dengan di rumah Priscilla. Sepatu tersebut ditemukan di rumah Daniel. Kemudian sebuah kaos kaki dengan liur ditemukan yang menurut polisi telah digunakan untuk membungkamkan Priscilla. Kaos kaki, stocking dapat ditemukan. Salah satu kaos kaki Daniel ditemukan di rumahnya, terdapat sehelai rambut milik Abigail serta DNA dari sperma sesuai dengan DNA Daniel. Sidang pertama dimulai pada Oktober 1988. Daniel berusia kurang dari 18 tahun. Daniel mengaku tidak bersalah atas ketiga tuduhan pembunuhan tersebut. Kemudian dia dianjurkan untuk ke psikiater untuk merekomendasikan apakah dia layak diadili. Karena pada saat diadili, dia bersikap seperti orang gila. Meskipun Daniel masih di bawah umur pada saat pembunuhan dilakukan, hakim telah memutuskan bahwa dia akan diadili sebagai orang dewasa. Upaya pengacara memohon keringanan hukuman dengan pembebasan bersyarat setelah menjalani 30 tahun, LaPlante disebutkan wajar mendapatkan kemudahan karena dia adalah korban kebrutalan ayah kandungnya dan ayah tirinya berikut terapisnya di masa kecilnya. Dia dilecehkan secara seksual oleh orang dewasa. Namun, mengingat perbuatannya yang sadis, hakim tetap menjatuhkan hukuman 3 kali seumur hidup berturut-turut dengan kemungkinan bersyarat setelah tahanan
tahun. Setelah menjalani tahanan selama 30 tahun, kembali dilaksanakan sidang kedua di pengadilan Middlesex di Woburn, Massachusetts pada tanggal 22 Maret 2017. Daniel berusia 46 tahun mengajukan banding atas pengurangan hukuman setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa remaja tidak dapat dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Daniel akan memiliki kesempatan untuk bebas bersyarat setelah 45 tahun yang nanti pada tahun 2032. Saat ini dia ditahan di penjara Norfolk, Massachusetts.